Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 14 April 2025. Menyediakan tempat baginya. Kutipan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sobat Katolikana, dalam ayat ini saya mencoba mengenang bagaimana Yesus menjelang penderitaannya memilih untuk datang ke Betania. Betania bukan sekedar tempat persinggahan fisik, tetapi juga simbol kasih, penerimaan, dan kehangatan dari sahabat-sahabat yang mengasihinya. Yesus menghabiskan waktu bersama mereka sebelum memasuki masa sengsara yang berat, seolah ingin menunjukkan bahwa dalam setiap tantangan hidup ada kebutuhan hidup dalam komunitas untuk membangun iman dan kekuatan. Adalah seorang Lazarus di sana yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh Yesus dari kematian, menjadi pengingat bagi saya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk membangkitkan apa yang telah mati. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam spiritual, menghidupkan kembali harapan, iman, dan semangat, hingga yang telah lama padam dalam diri saya. Pada kesempatan ini, saya teringat akan sebuah kisah bahwa ada seorang pria bernama Daniel yang telah lama menjauh dari Tuhan. Ia begitu sibuk dengan pekerjaannya, mengejar pencapaian dan kesuksesan duniawi, hingga tanpa sadar melupakan hubungan rohaninya. Baginya, waktu untuk berdoa atau beribadah hanyalah penghalang bagi ambisinya. Namun suatu hari, hidupnya berubah drastis. Ia mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Saat dirawat di rumah sakit, seorang teman lama, Samuel, datang menjenguknya. Samuel adalah sahabat yang selalu mendoakannya, meskipun Daniel sudah lama tidak berhubungan dengannya. Samuel berkata, "Daniel, hidup itu singkat. Tuhan ingin kamu kembali kepadanya. Ingatkah saat kita dulu berdoa bersama?" Daniel terdiam. Kata-kata itu mengetuk hatinya. Ia menyadari betapa kosongnya hidupnya tanpa Tuhan. Setelah pulih, Daniel mulai beribadah kembali, berdoa, dan merasakan kembali kasih Tuhan yang selama ini telah ia abaikan. Ia menemukan damai yang sejati, bukan dalam pencapaian duniawi, tetapi dalam hadirat Tuhan yang setia menantinya. Sobat Katolikana, melalui cerita ini, saya diingatkan bahwa Yesus ingin hadir dalam hidup saya. Seperti ia hadir di Betania, Dia ingin saya menyediakan tempat baginya, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam setiap pergumulan hidup. Selanjutnya, maukah saya membuka pintu hati bagi Yesus dan merasakan kembali kasih-Nya yang selalu menyertai dalam hidup ini? Pesan Tuhan hari ini, saya dan Sobat Katolikana diperhadapkan akan ajakannya untuk bersekutu dengannya, baik dalam masa suka maupun duka. Dia mengajak kita untuk tetap mencari kedamaian dan kehangatan ilahi dengannya, sesama diri kita pribadi dan ciptaannya yang lain. Maka, marilah kita meneruskan langkah-langkah pasti untuk menyediakan tempat bagi Tuhan dalam diri kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih,
hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu. Aku bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam diri kami, seperti Engkau hadir di Betania bersama sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, meskipun terkadang kami menjauh dari-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mencari-Mu dalam setiap keadaan, baik dalam sukacita maupun dalam penderitaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bertahta dalam kemuliaan kekal, kami senantiasa berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.